Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian dimanapun berada. Semoga sehat selalu pada pertemuan kali ini. Ini adalah materi terakhir sebelum kita memasuki penilaian akhir semester ya. Materinya adalah tentang ikatan kimia. Oke. Oke. Di sini kalian bisa lihat di sebelah kanan atas ada aneka macam bedak. Kenapa yang ditampilkan pertama adalah bedak? Karena bedak ini adalah sesuatu benda yang tidak asing dengan kita semua ya. Apalagi perempuan pasti setiap harinya mau keluar rumah atau tidak keluar rumah sekalipun sangat akrab sekali dengan yang namanya bedak. Nah, bedak ini adalah salah satu senyawa yang terbentuk efek dari adanya ikatan kimia. Jadi dalam bedak itu ada senyawa namanya adalah magnesium silikat hidroksida. Nah, magnesium silikat hidroksida ini terdiri dari banyak unsur. Unsurnya apa aja? Mg, SiO, dan hidrogen. Nah, masing-masing unsur yang menyusun magnesium silikat hidroksida ini tarik-menarik sehingga membentuk suatu senyawa yang stabil. Nah, terbentuklah yang kita lihat, yang kita kenal sebagai bedak. Oke, nah bagaimana sih pembentukan dari ikatan kimia itu sendiri? Jadi pada umumnya di alam ini yang kita lihat adalah unsur. Jadi keberlimpahan keberadaan unsur di alam itu sangat melimpah. Cuman unsur itu tidak stabil kalau dia sebagai unsurnya. Nah, ada nggak sih unsur yang stabil? Ada. Unsur yang stabil itu adalah unsur-unsur golongan 8A atau yang kita sebut sebagai unsur gas mulia. Kenapa mereka mempunyai kestabilan? Karena elektron valensi dari unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A ini umumnya memiliki elektron valensi duplet atau oktet, yaitu elektron valensinya saling berpasangan, terisi oleh 2 elektron atau 2 elektron atau 8 elektron. Oke. Nah, ikatan kimia ini tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar terbentuk suatu senyawa yang stabil. Maka unsur-unsur yang ada di alam ini pada umumnya saling melakukan interaksi, mereka berinteraksi untuk apa? Untuk membentuk suatu molekul untuk mencapai kestabilan. Kestabilannya seperti apa? Kestabilan seperti gas mulia yang memiliki elektron valensi 2 atau duplet atau 8 yaitu oktet. Oke. Nah, bagaimana sih biar suatu unsur bisa mencapai kestabilan seperti gas mulia? Bisa melakukan 2 cara. Yang pertama adalah melepas atau menerima elektron. Yang kedua adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang ikatan kimia, jenis-jenisnya ada apa saja, kita coba untuk menggambarkan struktur Lewis. Jadi struktur Lewis ini adalah gambaran dari elektron valensi suatu atom menggunakan titik ya, seperti yang ada di gambar nih misalnya. Elektron dari natrium. Natrium itu punya nomor atom 11 kan? 11 berarti elektron valensinya 281 ya. Konfigurasi elektronnya 281. Yang tengah ini adalah inti atomnya. Nah, elektron-elektron ini adalah yang warna pink yang kecil-kecil ini. 2 mengisi kulit pertama, kemudian 8 elektron mengisi kulit kedua, dan 1 elektron ini ada di kulit terluar. Begitu juga dengan Cl. Cl ini punya nomor atom berapa? 17. Di kulit pertama dia terisi 2 elektron, kemudian kulit kedua mengisi 8 elektron, sisanya ada 7 elektron di kulit terluar. Nah, kulit terluar inilah yang kita sebut sebagai elektron valensi atau elektron di kulit paling luar. Oke, jenis-jenis ikatan
ada banyak, cuman yang akan kita pelajari di sini sebenarnya ada 2, walaupun di sini ditulisnya 3, tapi nanti yang kita akan pelajari lebih dalam hanya 2, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Kalau ikatan logam ini hanya tambahan saja buat kalian ya, tambahan pengetahuan saja. Oke, ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam. Apa bedanya antara ikatan ion dan ikatan kovalen? Secara sederhananya, kalau ikatan ion itu, ikatan ionik terbentuk dari adanya transfer elektron. Kalau ikatan kovalen ini terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron. Sementara ikatan logam ini terjadi ketika ada interaksi atau ikatan antara atom-atom logam. Jadi di tabel periodik itu ada banyak unsur, unsurnya ada yang tergolong logam dan non-logam. Nah, kalau ikatan logam ini khusus interaksi untuk golongan logam dengan logam lagi. Sementara kalau ikatan ionik dan ikatan kovalen ini untuk unsur-unsur dengan golongan non-logam atau dengan logam atau sebaliknya. Oke, nah kita masuk ke sini, ini ada contoh dari ikatan ionik. Ikatan ionik yang paling sederhana, contohnya di sini adalah ikatan antara atom natrium dan atom klorida, Cl. Senyawa natrium klorida ini adalah yang paling dekat dengan kita adalah garam dapur. Nah, atom Na seperti tadi kita ketahui punya elektron valensi 1. Sementara Cl punya elektron valensi 7. Na punya elektron valensi 1, Cl punya elektron valensinya 7, ya. Syarat mencapai kestabilan adalah harus punya elektron valensi seperti gas mulia. Elektron valensinya oktet, yaitu 8, atau duplet atau 2 di kulit terluarnya. Nah, di sini dua-duanya baik Na ataupun Cl sama-sama tidak memenuhi aturan oktet ataupun duplet. Cuman bagaimana biar keduanya bisa memenuhi kestabilan, maka cara yang dilakukan oleh atom Na dan Cl adalah melakukan transfer elektron. Kenapa transfer elektron yang dilakukan? Ya, karena salah satu dari atom natrium dan klorida, salah satunya mereka itu lebih elektronegatif. Jadi Cl lebih elektronegatif, punya kecenderungan lebih bisa menarik elektron dibandingkan Na. Makanya satu elektron terluar dari natrium ini akan dilepaskan oleh Na. Nah, elektron yang lepasnya ini ditarik oleh siapa? Oleh Cl. Oleh Cl ke sini, maka pada kulit terluarnya Na sekarang punya 8 elektron, Cl juga punya 8 elektron. Keduanya memenuhi aturan duplet. Keduanya stabil, maka terbentuklah senyawa natrium klorida. Nah, ikatan NaCl merupakan salah satu contoh dari ikatan ionik. Selanjutnya, contoh lainnya adalah ikatan antara litium dengan sulfur. Litium dengan sulfur. Litium ini punya nomor atom 3. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 1. 1 terletak di kulit terluar. Kemudian, maaf, bukan litium dengan sulfur, tapi litium dengan fluorid, yaitu litium dengan fluorid. Fluorid punya nomor atom 9. Jadi di kulit terluarnya konfigurasi elektronnya 2, 2, 5. Di kulit terluarnya ada 5 pasangan elektron. Dua-duanya tidak stabil. Maka caranya seperti apa? Masih seperti tadi, melakukan transfer elektron. Karena di antara litium dan fluorida ada salah satu yang cenderung
punya kecenderungan elektronegatif. Kecenderungan elektronegatif ini adalah kemampuan untuk menarik elektron lebih kuat. Maka litium akan melepaskan satu elektronnya, dan satu elektronnya ini akan berikatan dengan fluorida, maka terbentuklah senyawa litium fluorida. Oke. Bagaimana sifat dari senyawa ionik? Sifat umumnya berupa kristal dengan titik lebur tinggi, titik leleh dan titik bidihnya tinggi. Baik bentuk leburan atau larutannya biasanya bisa menghantarkan listrik dan sangat mudah larut dalam air, tapi kalau di suhu ruangan biasanya umumnya berwujud padat. Nah, kalau ikatan kovalen, ini ikatan yang terjadi efek dari adanya penggunaan pasangan elektron secara bersamaan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap, rangkapnya ada rangkap 2 dan rangkap 3, kemudian ada yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Kalau ikatan kovalen tunggal, yaitu penggunaan elektronnya yang digunakannya dalam ikatan hanya tunggal, hanya satu. Sementara kalau ikatan kovalen rangkap, ya, elektron yang digunakan bersamanya berjumlah 2 atau 3. Kalau ikatan rangkap 2 berarti ada 2 elektron yang digunakan secara bersamaan. Kalau ikatan rangkap 3 berarti ada 3 elektron yang digunakan secara bersamaan. Nah, bedanya apa dengan ikatan kovalen koordinasi? Ikatan kovalen koordinasi ini sama penggunaan bersama elektron, tapi elektron yang disumbangkan hanya berasal dari salah satu unsur saja. Jika diibaratkan ikatan kovalen ini kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seperti patungan. Kalau kita mau beli apa-apa patungan. Kalau harganya 2.000 ada 2 orang berarti 1.000 ewang. Nah, tapi kalau kovalen koordinasi ini yang mau belinya 2 orang tapi yang ngemodalnya cuma 1. Nah, contoh dari senyawa kovalen tunggal misalnya senyawa yang punya ikatan kovalen tunggal contohnya adalah Cl2. Jadi ada 2 atom Cl yang saling berikatan, dua-duanya sama kekurangan elektron valensi dan dua-duanya mengeluarkan modal 1 elektron untuk saling berikatan. Ada Cl2, ada H2O2, HCl, CH4, sistemnya sama, mereka sama-sama setiap unsur penyusunnya menyumbangkan 1 elektron untuk digunakan bersama agar mencapai kestabilan. Kalau ikatan kovalen rangkap 2, contohnya apa? Contohnya adalah etilen atau CO2. Ya, etilen dan CO2 ini salah satu contoh senyawa yang punya ikatan kovalen rangkap 2. Pada ikatan kovalen rangkap 2 ini masing-masing unsur penyusun dari suatu senyawa menyumbangkan 2 elektron untuk dipakai, ya. Ikatan rangkap 3 contohnya apa? Ikatan rangkap 3 contohnya adalah Na2. Ada masing-masing N-nya ada 2, masing-masing N menyumbangkan 3 elektron untuk digunakan bersama-sama. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi seperti tadi. Ada banyak unsur penyusunnya 2 atau lebih, tapi yang ngemodal yang memberikan elektron hanya 1 unsur saja. Contohnya apa senyawanya? Contohnya adalah NH4Cl, H2SO4 atau HNO3. Jadi kayak di NH4Cl siapa yang menyumbang elektronnya? Yang menyumbang elektronnya adalah unsur nitrogen. Kalau di ikatan H2SO4 siapa yang menyumbang elektronnya? Yang menyumbang elektronnya adalah unsur S. Oke, nah nih begini kalau ikatan kovalen tunggal contohnya. Ini C ini punya elektron valensi 4 sementara H Nah, C ini punya elektron valensi 4, H punya elektron valensinya 1, ya. Apakah mereka stabil? Tidak.
Untuk stabil, maka C ini mengikat 4H. Masing-masing satu elektron ini berikatan dengan 1H. Jadi mereka punya 2 elektron valensi, stabil mereka. Maka terbentuklah CH4 seperti ini. Nah, ikatan, garis ini kita sebut sebagai ikatan, simbol dari ikatan ini bisa terbentuk karena ada satu elektron yang disumbangkan oleh hidrogen dan satu elektron yang disumbangkan oleh karbon. Begitu juga dengan garis ini yang melambangkan adanya ikatan. Jadi elektronnya satu dari C, satu juga dari H. Oke, selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 ini berarti ada 2 elektron yang masing-masing disumbangkan setiap unsur dari penyusun suatu senyawa. Contohnya di sini adalah senyawa CO2. CO2, C-nya ada 1, O-nya ada 2. C tadi punya elektron valensi 4, 1, 2, 3, 4. Sementara O punya elektron valensi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana biar mereka mencapai kestabilan? Masing-masing 2 menyumbang 2. Jadi 2 ini terjadi ikatan seperti ini karena ada 2 elektron dari O dan 2 elektron dari C. Maka bisa kebentuk garis ikatan seperti itu. Maka kita sebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Karena apa? Karena ada 2 elektron yang sama-sama saling disumbangkan. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 3 ini terjadi pada senyawa Na2. Na2 ada N2, N ini punya elektron valensi 5. Titiknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing dari N ini menyumbangkan 3 elektron valensi. Maka terbentuklah ikatan rangkap 3 ini. Bagaimana sifat dari senyawa kovalen ya? Senyawa kovalen umumnya pada suhu kamar berwujud gas cair. Ada yang cair, ada contohnya adalah Br2 dan ada yang juga dalam bentuk padat dalam suhu kamar, contohnya adalah I2. Padatannya lunak dan tidak rapuh, mempunyai titik didih dan titik leleh yang rendah. Kalau tadi ionik itu sangat larut dalam air, kalau senyawa kovalen itu tidak begitu larut dalam air tapi larutnya dalam pelarut organik. Umumnya tidak bisa menghantarkan listrik. Oke, sekarang selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi ini contohnya terjadi pada apa? Pada senyawa HNO3. HNO3 di sini ada unsur N, O-nya 3 dan ada unsur H. Bagaimana? Mana sih yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi teh? Ya, ikatan kovalen koordinasi bisa kita lihat di sini ya. Nih, ikatan antara N dengan O. Tanda titik-titik yang merah ini adalah menandakan elektron valensi yang dimiliki oleh O. Sementara tanda silang adalah menandakan elektron valensi yang dimiliki oleh N. Pada ikatan antara N dengan O ya, N dengan O ini ikatan ini terjadi, yang menyumbang elektron agar ikatan itu terjadi hanya dari N-nya saja, sementara O-nya tidak menyumbangkan satupun elektron, maka kita sebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Oke, nah kepolaran senyawa sekarang. Ikatan kovalen itu tadi ada 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 rangkap, entah itu rangkap 2 atau 3, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita bahas sedikit bahwa secara kepolaran ikatan kovalen itu dibagi 2, ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen non polar. Yang pertama tentang ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar biasanya terjadi ikatan antara senyawa yang tersusun dari unsur-unsur yang punya perbedaan
keelektronegatifan yang cukup tinggi. Contohnya apa? Contohnya adalah senyawa HF. H itu punya elektropositif, kecenderungannya elektropositif. Sementara F adalah salah satu unsur yang sangat elektronegatif. Maka apabila terjadi ikatan antar HF, ikatannya adalah ikatan kovalen. Sifatnya bagaimana kovalennya? Sifatnya jika dilihat dari kepolaran adalah kovalen yang polar karena keelektronegatifan antara H dan F sangat jauh berbeda. Selanjutnya, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar ini terjadi dengan biasanya atom-atom yang sama, ya. Contohnya apa? Misalnya F dengan F lagi. Keelektronegatifan keduanya sama, tidak ada perbedaan, bahkan cenderung nol perbedaan keelektronegatifannya, maka kita sebut sebagai ikatan kovalen non-polar. Oke, sampai di sini mudah-mudahan mengerti. Selamat belajar. Silahkan disimak materi yang kemarin sudah dikasihkan. Ini penjelasannya. Minggu depan Ibu kasih latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.